Ini memperingati peringatan Maulid, insya Allah dapat berkahnya, amin. Yang memperingati hadir pengajian Maulid, ada dibacakan hadits, ada dibacakan tausiah, di sana ada pengajian, insya Allah pulang dari sini dosanya dihapus sama Allah. Jadi kalau ada orang yang hadir di majelis ilmu, insya Allah dosanya diangkat sama Allah. Dibuangnya kemana? Dibuang sama orang yang pulang duluan sebelum acara selesai. Jadi hati-hati yang balik ke hilai ya. Insyaallah doain juga para santri. Mudah-mudahan santriawan santriawati Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin kelak nanti jadi orang-orang yang sukses. Bisa melanjutkan syiar-syiar para ulama kita dan perjuangan Nabi Muhammad. Dan juga yang saya hormati kepada para mu'alaf, loba yang malam dihormati, disebut mah nyampe subuh ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan yang hadir di sini semua para tokoh kita doakan sehat badan panjang umur. Amin ya robbal. Ibu-ibu yang hadir mudah-mudahan yang suaminya lagi nyari rizki dipermudah nyari rizkinya. Amin. Berkah Maulid Nabi lakinya loba rizkina, loba duitna, bisa melihat ibu-ibu gelang emas nu kanan 20 gram, nu kiri 20 gram, cincina 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 jari, kalungna 70 gram, gandolna 50 gram, antingna loba-loba 5 kilo. Jebleh-jebleh cong enak keluar ya. Alhamdulillah. Lanjut nih, lanjut. Nanti di tengah ceramah saya minta satu yatim maju. Kita program otak, setuju? Nanti Ustadz sulap, nanti peralatannya disediakan oleh panitia insya Allah. Mau sulap? Nanti liatin. Embung ele aing jeung si eta. Ngehewakeun urang menungguan ieu tebatan epret banyak. Tapi insya Allah doain Mas terlibat sehat badan panjang umur. Oh beliau ini muridnya Kiai Hadi Tajuddin. Oh masya Allah berkah. Doain Kiai Tajuddin sehat badan. Amin. Hadirin rahimakumullah, di mana-mana orang yang cinta Nabi Muhammad merayakan Maulid, yang senang dengan kelahiran Nabi merayakan Maulid, betul? Cuma ada satu makhluk Allah yang nggak senang dengan kelahiran Nabi, namanya setan atau iblis. Siapa? Yang kencang siapa? Siapa? Ngomong setan ke saya ini. Yang nggak senang dengan kelahiran Nabi cuma makhluk Allah, yaitu adalah iblis. Yang nggak senang dengan kelahiran Nabi adalah setan. Bahkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya daripada Ibnu Katsir diterangkan inna iblisa ranna arba'a rannatin. Iblis dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat cuma nangis 4 kali. Lah kita nangis tiap hari, betul? Oh, teboga duit cerik, betul? Tetangga musuhan cerik. Anak nakal cerik, kurang mah nunggal poe nunggal peting loba cerik, nah betul. Setan cerik nak cuma 4 kali. Wa ina lu'ina ketika dilaknat sama Allah enggak mau sujud sama Nabi Adam. Wa ina uhbita ketika diturunkan dari surganya Allah enggak mau taat sama Allah. Wa ina unzilatil Fatihah ketika setan mendengar surat Al-Fatihah diturunkan, setan nangis. Wa ina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setan mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, setan nangis, setan cerik, ngegobok. Jadi lamun ayah orang Rangkas kah dia, orang Lebak kah dia, orang Serang kah dia, orang Banten kah dia, orang Tangerang kah dia, yang nggak senang dengan kelahiran Nabi, berarti orang tersebut sama dengan setan. Betul. Yang haram-haramin maulid sama dengan setan. Na'udzubillahi min. Yang bubar-bubarin maulid adalah polisi. Waduh bu, 2 tahun saya maulid kagak ada acara. Nyesek, makanya ustad-ustad mau balik sampai sekarang enak sama corona. Iya kagak ada aja. Tapi alhamdulillah maulid ini Kiai sudah mulai banyak lagi, padat pagi siang malam. Makanya ustad-ustad mau balik kalau menjelang maulid tahun ini bergembira. Kenapa? Sampai dompet nggak bisa ditekuk bapak ibu. Kulkas kagak bisa ditutup kalau bahan berkat. Waduh, masya Allah, berkah maulid Nabi Muhammad. Masya Allah. Di mana-mana orang yang cinta Nabi ngerayakan maulid. Di Banten yang cinta Nabi maulid. Di Banten maulid yang kompak. Di Banten, di Jawa, di Jakarta, di Tangerang, di Bandung,
Kalimantan yang senang sama Nabi merayakan maulid, ada yang itamu to'am ngasih makanan, ada yang bagi-bagi makanan, ada yang pakai penceramah, ada yang cuma riungan dong, ada yang baca maulid simtudurar, ada yang maulid burdah, ada yang dia ulami, ada yang maulid dibai, ada yang maulid syaraful anam, ada juga yang baca maulid berjanji, yang baca maulid simtudurar pakai mahalul qiyamnya beda. Ya Nabi salam sallallahu alaihi nabi, ya Rasul salam, berkah sholawat langsung redup. Ya Habib alaika salawat. Ada juga yang baca maulid di ulami mahalul qiyamnya beda. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah. Lamun di Banten mah, di Serang mah, di Lembur kurang mah biasana pakai maulid berjanji. Al jannatu na'imuha sa'adun lima yusalli wa sallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abdariul imla'a bismi dhatil aliyah. Biasa nu mimpin mahalul qiyam, nu mimpin marhabaan eta KPU. Ulangi non nu kenceng, yang kuat, rada panjangan, yang kenceng, jangan berhenti sampai tangan megang mic. Terus naon eta KPU, kepala penuh uban alias aki. Di urang mah di Banten lobaan nu mimpin marhabaan aki-aki. Betul Bu? Lamun di Serang nu mimpin marhabaan aki-aki kabeh. Ya 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 Muhammad, ya 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 Muhammad, ya 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 marhabaan dia. Bayanul aini malhaba malhaba ya malhaba wajaba syukyo alaina. No mimpin aki, oh KPU aki-aki. Da urang malamun di lembur-lembur mah biasa nu azan di masjid aki-aki. Betul? Nu azan aki. Jawab, nu azan aki-aki. Yang qomat aki-aki. Yang sholawatan aki-aki. Yang imam aki-aki. Yang makmum aki-aki. Yang tarhim, yang nyolong sendal, sendal api-api. Waduh, masya Allah Bu, kadang-kadang lihat musola kalau yang komat aki-aki, masya Allah. Itu kalau aki-aki komat di masjid, itu buntelan sarungnya gede. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merosot lagi, naik lagi, merosot lagi, merosot lagi, kendor lagi, merosot lagi, kendor lagi, sampai puncak itu. Masya Allah, aki-aki kayak gitu tuh. Tapi kalau yang mimpin mahalul qiyam pemuda enak, betul. Kalau subuh-subuh natarhim yang mimpin pemuda enak apa kagak Bu? Enak, kayak kita di Makkah jam 9 pagi, jam subuh itu kayak jam 9 pagi di kita. Orang-orang bondong-bondong. Karena kenapa? Yang azan pemuda, yang imam suaranya cakep, yang azan mantap, sehingga apa? Subuh-subuh hatinya tergugah untuk bangun ibadah sholat subuh. Betul? Yang di Makkah itu kalau azan cakep, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak apa kagak?
ngedengar azan kayak gitu subuh-subuh, kira-kira kalau bangun langsung sholat apa enggak? Langsung. Lantaran apa? Kadang-kadang beda Bapak Ibu, di Mekah sama di kita beda. Kalau di Mekah azannya apa? As-sholahnya yang panjang, naumnya yang pendek kalau subuh. Nah coba kita perhatikan di Mekah, as-sholat apa? As-sholatu khairum minan naum. Itu kan kalau di Mekah as-sholahnya yang panjang, naumnya yang as-sholatu khairum minan naum. Itu di Mekah. Kalau diartikan, sholat lebih baik daripada tidur. Sholatnya yang panjang, tidurnya yang pendek. Betul. Kalau kita di Indonesia kebalikannya, sholatnya yang pendek, naumnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Coba diartiin, sholat lebih baik daripada tidur. Lah tidur HSKB. Bu, saya mau tanya, kalau subuh-subuh nih yang cinta Nabi, subuh-subuh ngedenger azan, kira-kira kalau lakinya kagak bangun diapain? Diboyor. Kagak amat. Ada azan subuh, Allahu Akbar, ngebanguninnya buat sholat tapi caranya salah, dibangun kudang siapa ulang, ngarana durhaka. Walaupun nyuruhnya sholat yang lembut Bu, kalau subuh ada azan Allahu Akbar, ibu-ibu ngahalusin bangun sama laki, biasa manggil lakinya apa? Aa. Hah? Papi. Apa aa? Aa ya. Azan Allahu Akbar, diusap-usap Bu kepalanya. Ini apa jidatnya? Budang subuh tuh yang lembut. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi, hidungnya diusap budang subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi, pipinya diusap bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi, bibirnya diusap bangun subuh. Nggak bangun juga ke bawah lagi, dagunya diusap bangun 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 bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi, tenggorokannya diusap bangun bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi, dadanya diusap bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi, perutnya diusap bangun. Nggak bangun juga ke bawah lagi, bangun. Insya Allah itunya doang yang bangun, orang yang mati tidur aja. Apa ini tepukin kita? Iya, makanya kalau yang ini, kalau di pesantren nih yang Tarim Pemuda, saya tahu nih, ini kampung apa namanya Kiai? Palopat. Insya Allah orang Palopatnya yang Tarim Pemuda pakai ini masjidnya sama. Ini kalau Pemuda kan kalau disandi kan enak. Ini mana apa? Yang azan tuh yang Tarim cakep subuh. Assalatu wassalamu alaik. Jadi kalau Pemuda yang Tarim modelnya gitu. Ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik. Cepet nggak Bu? Cak. Tapi kalau aki-aki yang ngebangunin subuh tarhimnya itu beda. Aki-aki kalau sudah megang mic ditiup dulu, dilihat micnya penuh sama ciduh manehna. Ngebangunin subuh, alhamdulillahilladzi. Tuh SD ibadah mah. Ahyana ba'da ma maja'a ilaihi nusyur. Ibu-ibu, bapak-bapak, nyumun. Tarhim dia. Ya arhamar rahimin ilhamna. Ya arhamar rahimin ilhamna. Salawatan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu aki ahlan wa sahlan Kiai. Tapi kalau Pemuda yang mimpin enak. Assalatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah,
assalatu wassalamu alaik, langsung beduk. Nah, pemuda insya Allah nih santri Sultan Hasanuddin, penerus perjuangan ulama-ulama kita. Amin. Amin ya Rabbal. Insya Allah mudah-mudahan bulan Maulid ini ada satu momen luar biasa. Jadi kalau ada bulan Maulid datang, bulan Rabiul Awal. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan bulan Rabiul Awal, bukan bulan Ramadan? Dulu Ramadan itu mulia, Rajab mulia, dahulu bulan-bulan yang lain mulia. Harinya kenapa hari Senin? Kenapa Nabi Muhammad diciptakan ada apa dilahirkan hari Senin? Karena pada hari Senin ketika Nabi Muhammad dilahirkan, hari Senin yang tadinya bukan hari apa-apa menjadi hari yang mulia. Ketika bulan Rabiul Awal, bulan yang tertinggal ketika Nabi dilahirkan, itu bulan menjadi mulia karena ada manusia mulia yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal, yaitu baginda Nabi Muhammad. Ya, makanya bulan Rabiul Awal banyak baca maulid. Bukan hanya kitab maulid, berjanji boleh, maulid burda boleh, syaraful anam boleh dibaca setiap maghrib. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Dibaca sampai bab terakhir. Untuk kelancaran apa? Untuk harapan agar kita mengenal kisah Nabi Muhammad, agar kita mengenal sosok Nabi Muhammad. Dan satu harapan bulan Maulid, kalau sering baca Maulid, ada satu harapan yang kita pinta pada Allah, bulan Maulid bisa ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Bu, Pak, santri, pernah ngimpi Nabi? Pernah. Kemarin ada ibu-ibu, Ustaz, iya Bu, kemarin saya ngimpi naon? Ngimpi ketemu babi. Isu karena motor ditarik dealer Ustaz. Iya. Tapi kalau ngimpi Nabi ada keistimewaan luar biasa. Kalau kita ma'alul qiyam ada satu kalimat yang dibaca, Mara'a wajhaka yas'adiya karimal wa. Ulangi, Mara'a wajhaka ya karimal wa. Mara'a wajhaka yas'ad, yang pernah natap wajah Nabi, yang pernah ngimpi Nabi, yas'ad, hidupnya akan bahagia dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan orang kampung ini bisa ngimpi ketemu Nabi pulang dari sini. Amin. Yang ngimpi Nabi yas'ad, hidupnya bahagia, gak kenal utang, gak kenal sedih, gak kenal punya masalah. Yas'ad, hidupnya akan selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu. Saya punya teman selama pandemi corona itu punya utang 2 miliar. Malamnya bingung, besok ditagih, mau bayarnya pakai apa. Malam-malam dia tahajud, dan memang orang ini mahabbah kepada Nabi. Setiap hari dia selawat. Pada malam hari itu munajat pada Allah. Malamnya ngimpi Nabi, besok harinya utangnya ada yang ngelunasin. Kehebatan ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Jalannya dari mana aja. Ada juga seorang ulama yang kecil, nih santri wajib ngimpi Nabi. Kenapa? Biar diangkat derajatnya. Imam Syafi'i itu pernah ngimpi Nabi di usia 3 tahun. Menurut riwayat, ada riwayat mengatakan 5 tahun. Ini Imam Syafi'i usia 3 tahun ngimpi Nabi. Ngimpinya kayak gimana? Nabi ngeludah, ludahnya ditelan sama Imam Syafi'i usia 7 tahun. Imam Syafi'i langsung hafal Quran di usia muda, menjadi ulama besar, yaitu Imam Syafi'i. Kemudian siapa lagi? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu pengarang Ratib Al-Haddad. Dari kecil pernah ngimpi Nabi usia 3 tahun, mengalami kebutaan usia 7 tahun. Habib Abdullah Al-Haddad hafal Quran usia 9 tahun. Habib Abdullah Al-Haddad hafal Kutubut Tis'ah, kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, semua kitab hadis dia hafal dengan ketebalan luar biasa. Kemudian usia 11 tahun hafal Kutubul Ghazali, hatam Imam Al-Ghazali, kitab Imam Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, kitab-kitab Imam Al-Ghazali semua dihafalkan oleh Habib Abdul Al-Haddad. Dengan catatan apa? Beliau pernah ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Ada
juga seorang ulama yang dulunya kecil, mesantren dari kecil sampai berewokan, ngapal hadis nggak hafal-hafal, sampai ketika satu pesantren bilang apa? Ini orang bodoh, ini orang tolol. Satu hari dia sakit hati, ya Allah kenapa saya dari kecil ngapal ini susah. Kemudian malam hari dia salawat apa Nabi, kemudian ngimpi Nabi, diusap sama Nabi di dalam mimpi. Kemudian di tengah malam dia bangun, langsung mengarang hadis 4 jilid. Beliau namanya Ibnu Sholha. Kehebatan ngimpi ketemu Nabi. Makanya santri wajib pernah ngimpi Nabi biar nanti masa depannya cerah. Amin. Ada juga seorang ulama namanya Al-Imam Al-Bushiri. Al-Imam Al-Bushiri ini adalah seorang ulama hebat, pengarang kitab Burdah. Sebelum ngarang kitab Burdah, beliau punya penyakit berat namanya stroke. Woi santri, tahu penyakit stroke? Tahu? Bu, tahu penyakit stroke? Tahu? Ibu tahu stroke? Ibu kalau datang ke Alfamaret, Indomaret, pulang-pulang dikasih stroke. Bu, penyakit stroke itu orang kalau punya penyakit stroke kasihan. Kalau kita silaturahmi sama orang yang kena stroke, masya Allah. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji gimana? Cager, Pak Haji cager. Pak Haji kumaha daharna loban teu kuari. Itu orang kena stroke. Kasihan gak? Kasihan. Imam Bushiri dulu kena stroke. Malam hari dia ngimpi Nabi, diberikan ketemu Nabi, diusap burdahnya Nabi atau sorbannya Nabi ke wajah Imam Al-Bushiri. Ketika bangun, Imam Al-Bushiri langsung mengarang kitab Burdah yang biasa kita baca setiap pengajian, yang biasa kita baca setiap kali sholawatan. Apa? Kitab Burdah ini liriknya luar biasa. Maulaya salli sallu ala Nabi lim daiman ala ril khalqi kulli ya Rab Mustafa مقاصدنا وغير يا واسع. Di dalam kitab Burdah ada satu syair luar biasa. Waqan nabi nabi khalqin wa fi khuluqin ولم يدانوا بعلم ولا كرم يا رب بلغ واغفر لنا Faqan Nabi Muhammad lebih unggul di antara 124.000 Nabi, lebih unggul di antara 313 Rasul. Wa bi ba'di riwayat 315 Rasul, lebih unggul dari segi mana? Fi khalqin, penciptaannya, kehebatannya, wa fi khuluqin, akhlaknya, lebih unggul di antara 124.000 Nabi, lebih unggul di antara 313 Rasul. Wa bi ba'di riwayat 315 Rasul, lebih unggul dari segi walam yudanhu bi ilmin wala karamin, kemuliaannya, keilmuannya, kehebatannya, tidak ada satu Nabi dan Rasul pun yang mampu menandingi kehebatan baginda Nabi Muhammad. Ada meja nih buat apa nih? Iya. Nabi Muhammad itu dicirikan sifatnya fi khalqin, penciptaannya luar biasa. Di dalam kitab berjanji, Syekh berjanji mengatakan Nabi Muhammad itu punya kulit abyadul launi musyarraban bi umratin. Nabi Muhammad itu kulitnya putih kemerah-merahan, kulitnya putih. Oh, enggak kayak kulit orang Tangerang, Bu. Enggak kayak kulit orang Serang. Enggak kayak kulit orang Rangkas. Digaruk-garuk hauk ngebul. Orang mah kulit nabusik, betul Bu ya.
Nabi Muhammad mah kulitnya putih kemerah-merahan, kalau malam itu bercahaya seperti bulan purnama. Makanya orang-orang sahabat pada saat itu menyanjung Nabi sebagai al-badr, sebagai bulan purnama. Ketika Nabi lewat, tala'al badru, telah datang bulan purnama buat kita. Ini kehebatan karena wajah Nabi Muhammad seperti bulan purnama. Betul. Ka'annahu tajri syamsu fi wajhi. Ini seperti ada matahari di wajahnya. Itu kehebatan Nabi. Bahkan kata Syekh Al-Barjanji, dikatakan Nabi Muhammad ini alisnya cakep, wasi'al ainain, matanya belok. Matanya belok. Akhala, bulu matanya indah. Akhala umat, dari lahir ini udah pada sifatnya. Pas lahir maktunan, maktu asurah, udah dikhitan, sudah tali pusarnya udah keputus. Kehebatan kelahiran Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad akhala umat, dari lahir ada sifatnya. Ibunya nyaho sifat nyaho. Mohon maaf kalau ibu-ibu zaman sekarang di kota, ini mah di kota Bu, di kota ibu-ibu pengen cakep pakai airliner Bu. Di dia ayah pakai airliner ya. Ayah. Bulu matanya pengen cakep pakai bulu mata palsu, bener? Kagak ada bulu mata palsu, belara kelapa ditempel ke manehna. Ibu-ibu zaman sekarang pengen cakep pakai bedak putih, eyeshadow ungu, bola-bola emping, lipstiknya merah. Bedaknya putih, eyeshadow ungu, bola-bola emping, lipstiknya merah, lehernya coklat. Warna-warni kayak bolu. Benar. Nabi Muhammad hidungnya mancung, wasi alfam, mulutnya lebar, mufalijal asnan, giginya carang, tapi indah dipandang oleh mata. Kemudian wa'arabu kalmis, Nabi Muhammad punya keringat ini wanginya melebihi daripada minyak misik. Kalau Nabi berdiri itu berapa ratus meter sampai 1 kilo, itu wanginya kecium. Kehebatan keringatnya Nabi Muhammad. Dulu kalau Nabi keringetan, itu sahabat Nabi pada berebut keringat Nabi. Kemudian habis diusap keringat Nabi, itu sahabat meres keringat Nabi, dimasukin ke botol. Jadi kalau ada orang pengen walimah, orang pengen ajatan, orang pengen wangi, minta ke sahabat keringat Nabi. 1 tetes keringat Nabi diusap ke seluruh badan, wanginya bertahun-tahun kagak hilang-hilang. Kehebatan keringat Nabi Muhammad. Saking solehannya Siti Aisyah itu kalau Nabi keringatan diusap, habis diusap dicium sama Siti Aisyah. Saking wanginya keringat Nabi. Jadi kalau ibu-ibu kampung apa? Kampung Palopa atau warga sekitar sini, desa apa? Sukamaju ya? Ya suka ya. Dan orang sini pengen jadi wanita soleha, ibu-ibu, contoh Siti Aisyah. Jadi lamun salakina balik ngojeknya, balik di kebon, balik gawe keringetan, diusap keringetna. Saatosna diusap, dihambek. Insya Allah naon paling dia pingsan. Udah beda keringat Nabi jam keringat orang mah, betul. Mohon maaf Bu, tadi ada tim Marawis. Mana tim Marawis tadi? Mana? Pasti keplak-keplak, itu keringetan Bu. Coba santri, nih kalau ada temen lu tim Marawis balik di dia, eta tim Marawis keringetan, diusap sama ente keringetnya. Habis diusap diperes, masukin ke botol, disaring. Yang satu diusap lagi keringetnya, masukin ke botol. Kemudian habis dimasukin ke botol, diusap ke badan. Kira-kira bau apa? Bau hangzur. Atau beda keringat Nabi jangan keringat orang. Dulu Nabi Muhammad kalau keringetan diusap pakai sapu tangan, dikasih sama Anas bin Malik. Anas bin Malik, ini sapu tangan bersin. Diambil sama Anas bin Malik. Kemudian apa yang dilakukan Anas bin Malik? Itu sapu tangan dilempar di kobaran api yang sedang nyala. Kemudian apa? Sahabat marah. Hei Anas bin Malik, itu sapu tangan sudah dibersihin, kenapa dilempar ke api? Aku lebih tahu Rasulullah dibanding antum. Lihat, sedikit pun api tidak mampu membakar sapu tangan yang ada keringatnya Nabi Muhammad. Kehebatan keringat Nabi. Sekarang Bu, saya pernah nih teman saya, salah satunya Ustadz Ian, Kiai Aan, itu Habib Rozik Kiai, itu mendatangkan hampir 40 artefak peninggalan Nabi Muhammad. Adanya di mana? Di Cinere ada, di Temboro ada. Itu artefaknya dari mana? Dari Turki, dari Syria,
dari Yaman. Itu kalau kita masuk ke rumah penyimpanan itu ruangan wangi. Sumbernya saya cari di mana, ternyata dari satu kotak yang ditutup kaca. Itu kotak ada lubang kecil. Sumbernya dari mana? Dari sorban Nabi. Kemudian saya tanya, ini sorban Nabi, wangi ini dari sorban Nabi? Betul. Aromanya luar biasa. Ketika dicium betul-betul wangi. Saya tanya, ini sorban kasih minyak wangi? Kagak, ini dari zaman Nabi. Ketika Nabi pakai sorban, keringetnya nempel di sorban. Kemudian diberikan sahabat dari turun temurun, dari dulu 1400 tahun nggak dicuci, nggak pernah dikasih parfum, sampai sekarang wanginya nggak hilang-hilang. Kehebatan keringat Nabi Muhammad. Itu saya pernah punya majlis, ada Habib dari Madinah datang bawa rambut Nabi. Itu rambut dicuci. Isi saya pernah kena apa? Kena benjolan di sini. Saya konsul kepada teman-teman di dokter, ini udah nakut-nakutin aja. Wah, dokter lo nakut-nakutin doang, kata gue gitu. Habis itu saya cerita, udah ini harus dioperasi Ustaz. Kalau nggak dioperasi Ustaz nggak bisa punya anak lagi. Waduh, gimana? Akhirnya ingat ada air rambut cucian Nabi itu diminumin. Masya Allah, tabarakallah. Baru air rambut cucian Nabi itu diminumin 3 hari, itu benjolan yang sudah divonis oleh dokter langsung hilang. Kehebatan itu air cucian rambut Nabi Muhammad. Baru rambut cucian. Mohon maaf saya cerita, waktu kemarin bulan Januari anak saya itu kondisinya ketika ke rumah dilahirkan, ini masuk NICU, skala jantung 6, literasinya 60. Kemudian apa yang terjadi? Satu hari saya nunggu, dok kok nggak ada perkembangan? Bapak berdoa aja. Saya masuk ke ruangan itu, nggak boleh, ini lagi corona. Dok, saya masuk ke situ, pengen bacain Quran, pengen bacain Ratib Haddad, pengen bacain sholawat, pengen ngusap, ini air. Ini air rambut cucian Nabi. Kalau memang itu anak nggak ada perkembangan, silahkan marahin saya. Bila perlu mobil saya jaminannya. Yang penting saya bisa bacain Quran di situ. Apa yang terjadi? Oke, tapi kalau anak saya ada perkembangan, ketika dibacain sholawat, ketika dibacain Quran, tolong setiap jam izinkan saya baca Quran di telinga anak saya. Saya dikasih masuk di ruangan NICU tersebut. Ini diinfus, ini kabel, ini udah kabel. Kemudian masuk itu makan pakai langsung, pakai selang. Masya Allah, orang tua mana ngelihat anak kayak gitu digituin. Kemudian masuk, diusap pakai apa? Rambut air cucian Nabi, dibacain Ratib Haddad. Kata kiat saya mengatakan, "Qom ya binti, bangun. Allah qawiyyu qawik. Allah Maha Kuat, bakal nguatin ente. Qom ya binti, qom ya binti, qom ya binti." Oh, bangun ya binti, ya binti. Udah, ya anakku bangun, kata anak gitu. Akhirnya ketika saya noleh ke belakang, itu tadinya literasi jantung 60, langsung ketika noleh 90/100 langsung normal. Kehebatan ini air rambut cucian Nabi Muhammad. Teman saya pernah diracun minum air rambut cucian Nabi, enggak ada efek apa-apa racunnya. Itu air rambut cucian Nabi. Apalagi pernah ngimpi wajah Nabi Muhammad. Saya mau tanya, orang sini pengen ngimpi Nabi apa enggak? Mau diijazah doanya mau? Santri siap amalkan santri? Saya dulu pernah ngalamin waktu di pesantren. Oh, Masya Allah, saya 2 tahun di pesantren pernah kena kusta, divonis sudah Masya Allah. Kalau kata dokter dulu pernah mati suri. Kemudian apa? Ini saya sudah retak di poso, kok masih hidup. Kehebatan apa? Kalau sudah pernah ngimpi Nabi, insya Allah bakal diangkat derajatnya. Amin. Saya alhamdulillah Pak, tiap tahun kalau nggak lagi corona itu dakwah di Cina, di Taiwan, di Amerika, di Eropa, kemudian di beberapa negara. Berkah apa? Berkah syiar dakwah sholawat kepada Nabi Muhammad. Tiap bulan saya ngisi pengajian Singapura, Malaysia, Thailand, itu rutinan. Kajiannya apa? Pengobatan Tibun Nabawi. Itu kehebatan kalau orang sudah diangkat derajatnya. Kalau ngomong ngukur di pesantren, ada yang lebih pintar dari saya. Di pesantren ada yang lebih juara daripada saya. Saya dulu di pesantren nggak pernah juara, tapi apa yang saya dapatkan ketika Allah angkat derajat? Cuma satu, berkah. Yang satu itu berkah. Berkah kepada siapa? Berkah kepada orang tua, berkah kepada guru. Masya Allah. Makanya nggak boleh punya masalah sama orang. Maka dari itu saya ngajak sama warga sini, yuk jalin silaturahmi, jangan pernah ada permusuhan. Insya Allah hidupnya barokah. Amin. Ini mah kalau ada cocokan lurah, pemilihan lurah, pasti kabeh. Betul Bu? Cak tetangga, aing mah nomor 1, aing mah nomor 2, sia musuhan dan aing. Gara-gara pilihan lurah musuh-musuhan, betul.
Pas lurahnya yang jadi nomor 1, Masya Allah. Nah kira-kira kalau lurahnya jadi, kalau ibu sakit, yang nengok lurah apa tetangga? Lah kalau ibu nggak punya duit, yang nengok lurah apa tetangga? Yang ngapain ribut-ributan, betul? Makanya kita kudu jalin persak. Kadang-kadang katanya kata kayak, ibu nggak boleh. Kalau pasea nggak boleh lebih 3 hari. Oh, lagi jalan, dipanggil sama tetangganya. Kamsina, naon? Oh, gua alak dia. Aing hewa ke sia aing. Sia nomor 2, aing nomor 1. Lewat lagi hari kedua. Kamsina ndak kemana? Ndak ke pasar. Naon sia? Naon baik. Hari kedua. Pas hari ketiga, Kamsina ndak kemana? Ndak ngaji ke Ustaz Jenudin. Oh, kemarin marah sekarang lembut. Kan nggak boleh lebih dari 3 hari. Wow. Tapi walaupun kayak gitu, orang sini mah nggak boleh tukar-tukaran, harus bersatu terus. Baik itu orang Baduy, orang sini, insya Allah kita kuat ukhuwah Islamiyah untuk memajukan desa kita menjadi desa yang makmur dan damai. Amin. Menjadi Banten yang bersatu. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, mau ngimpi Nabi apa enggak? Mau diijazah doanya apa enggak? Nah, amalkan, dengarkan, simak. Di dalam kitab Tabaqatus Syadiliyah Al-Kubra, nama kitabnya apa? Tabaqatus Syadiliyah Al-Kubra, yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Qasim, di halaman 124-125, bercerita seorang ulama, seorang waliullah, seorang ulama yang majdub, yang bernama Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili At-Tunisi. Beliau tariqahnya Syadziliyah dari negara Tunisia, bercerita di dalam kitab Tabaqatus Syadiliyah Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Qasim. Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili At-Tunisi bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Faqala li, Nabi Muhammad berkata kepada saya, ya Abdul Mawahib, wahai Abdul Mawahib, qul 'inda naum, katakan kalau kamu tidur, ucapkan kalau kamu tidur, amalkan kalau kamu tidur. Apa yang saya harus amalkan ya Rasul? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khamsan, 5 kali. Baca a'udzubillah 5 amalana. Hafalkan ibu-ibu, bapak-bapak, santri. A'udzubillah 5, Bismillahirrahmanirrahim khamsan, 5 kali. Bismillah 5. Laju baca doana. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, arini wajha Muhammadin, perlihatkan saya wajah Nabi Muhammad halan, pada malam ini di dalam mimpi, wa ma'alan, dan nanti hari kiamat nanti kita bisa menatap wajah Nabi Muhammad dan di bawah barisan Nabi Muhammad. Doanya simpel tapi manfaatnya sampai akhirat. Kemudian Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili At-Tunisi nanya sama Nabi, ya Rasulullah, jika umatmu tiap malam baca doa ini, jika umatmu mengamalkan kalimat ini, apa yang akan kami dapatkan ya Rasul? Wa ana ati ilaik, saya akan datang ke dalam mimpi orang tersebut. Janjinya Nabi Muhammad, minimal kalau ada 100 orang, minimal ada beberapa orang yang pernah ngimpi Nabi. Amin. Walaupun nggak ngimpi Nabi, minimal ngimpi ulama dengan baca doa ini. Alhamdulillah yang ngamelin sudah banyak yang melaksanakannya, dan alhamdulillah juga mereka bercerita pernah ngimpi Nabi Muhammad. Yang penting bacanya roh. Ada yang setahun baru ngimpi, ada yang 2 bulan baru ngimpi, ada. Kalau niat insya Allah bakal ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Hafal doa Bu, hafal Pak? Santri hafal doa nak? Oh, coba naon ta? Allahumma abang tuh Bu, abang tuh ulangi nak, hafal tuh. Tong nonton si Andin baik aja. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Apal? Ulangi deh. Allahumma sadayana bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Apal? Ulang lagi. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Apal tuh? Santri apal? Lamun lagu kia hafal tuh ya? Yameteku dasi
Yamet teh kudasi Bang Yamet tak hafal ya tak arah-arah kimochi mah hafal betul. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha halan wa ma'alan, yang ngamalin rutin insyaallah bisa ngimpi Nabi Muhammad. Nah, orang menghafalkan doa hese bu betul, apalagi zaman sekarang zaman modern, zaman naon cek santri bahasa modern eta itu bahasa Arab. Modern asal kata dari bahasa Arab namanya mudirun, asal kata dari dharra. Zaman modern zaman yang mudirun, modern mudirun itu kata santri. Zaman modern adalah zaman yang mudirun, zaman yang memadaratkan buat umat Islam untuk semakin lupa kepada Allah, makin lupa cinta kepada Nabi Muhammad. Orang dia lebih loba apa melihat TV apa lihat Quran, lebih banyak nyepeng HP apa nyepeng Quran. Apa nenek-nenek zaman sekarang punya WA, nenek-nenek WA-an kuarima, bahkan bikin grup WA namanya Roni, rombongan nini, bikin website www.keriput.com, naon bae diupload. Oh baheula bu, lamun urang boga masalah eta naon, zaman dulu orang punya masalah ngambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Zaman sekarang orang punya masalah pegang HP, klik di status, ya Allah cobaan apa lagi yang kamu berikan kepada saya. Iya zaman sekarang. Mohon maaf dulu kalau kita ketemu kiai minta diludahin, bener. Zaman dulu anak santri lihat kiai minta diludahin, minta didoain. Zaman dulu kalau ada kiai ceramah itu minta apa? Minta didoain, minta berkah. Zaman sekarang ketemu kiai bukan minta doa, minta selfie. Bener bu? Iya zaman modern, betul. Makanya anak-anak sekarang Masya Allah, untung anak kita di pesantren. Coba kalau di luar bu pak, kalau di luar pergaulan luar biasa, anak-anak mohon maaf itu main HP hampir 24 jam. Nu hiji main game PUBG kuat, nu hiji deui main game FF, nu hiji deui main game ML. Nyaho ML? Mobil losbak, Mobile Legend, main baik. Mohon maaf di sekolah nggak pernah mohon maaf pak, anak zaman sekarang kekolat kata Nabi akan muncul satu zaman antalidatul mar'atu rabbataha, akan muncul anak-anak kita ngelawan sama orang tua. Tidak sedikit anak kita di zaman sekarang berani ngomong tolol ke orang tua, betul. Kenapa? Belajarnya dari mana? Di sekolah nggak diajarin, di rumah nggak diajarin, sama keluarga diajarin. Belajarnya dari mana? Dari HP, betul. Apalagi zaman kemarin itu sekolah pakai online, daring, sekolah online. Anak kecil masih usia dini sudah punya HP, diberi paket ku guruna, iya paket jang sekolah ya jang, diambil sama anaknya, habis diambil dipakai itu paket. Apa yang terjadi? Itu paket dihabisin buat main YouTube, itu paket dihabisin buat main game. Ketika gurunya nongol, nih kok ini nggak hadir, tong kenapa ente nggak sekolah tadi, ente nggak hadir di daring, nggak hadir di HP. Mohon maaf pak, saya nggak punya kuota. Kan kemarin udah dikasih kuota gratis dari pemerintah. Pak, itu kuota buat main game, itu kuota buat main HP. Oh saya tertarik lebih situ daripada sekolah. Apa kata gurunya? Kurang ajar, itu HP, itu kuota gratis buat sekolah, bukan buat main game. Apa jawaban anak sekarang? Iri, bilang bos. Kata jawaban anak sekarang. Na'udzubillahi min. Masya Allah. Bu, pak, baheula urang, budak-budak urang zaman dulu itu, makanya nih mumpung ada pesantren, kalau punya anak pesantren ini Sultan Hasanuddin, betul. Zaman dulu pak bu, kita nggak ada HP, nggak ada gadget, hidupnya bahagia, betul pak. Zaman dulu pak, itu anak kecil nggak kenal lagu Yamete Kudasai,
Zaman dulu mah anak-anak tahun 90-an nyanyiannya apa? Nyanyian positif. Seperti apa? Sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat jaiz bagi Allah, sifat jaiz bagi Rasul, sifat mustahil bagi Allah, sifat mustahil bagi Rasul. Eta nyanyian budak-budak baheula tahun 90-an. Badak baheula mah nyanyian naon? Lain ya mete kudasi, lain nyanyi TikTok, lain nyanyi apa? Tarik ses. Lain kitu nyanyiannya baheula mah budak kurang nyanyiana wujud qidam mukhalafatul biamu. Ayo jangan terus ya. Ilmu basar kalam qadiran aliman basiran mut. Itu nyanyian anak zaman dahulu, betul. Anak zaman dulu tong cinta sama Rasul, cinta apal sifat wajib bagi Rasul, apal ayat seberapa, ayat 4. Kemarin ada anak kecil saya tanya, tong sifat wajib bagi Rasul ayat seberapa? Ayat 3 Ustaz. 4 3 Ustaz. 4 3 Ustaz. 4 3 Ustaz. 4 3 Ustaz. 3 Ustaz. 4 cekai. 3 Ustaz mangotot, asian ngotot cekai. Hiji geus lah aing ngalalah cekai. Hiji tablik, kedua hiji sidik, kedua tablik, ketiga amanah. Patonana di penjara Ustaz korupsi bae cenah. Aduh budak luar. Atuh baheula mah budak-budak urang nyanyian positif. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma anti antuma ana. Baheula mah budak urang nyanyian nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarta nasartuma nasarti nasartuma nasartunna nasartu. Jang boga HP teu? Hah? Boga ente boga HP ente? Bener. Aya nu boga HP cung? Oh Allah. Oh aya. Bu anak kecil zaman dulu waktu kecil pagi ngaji, betul ya? Siang ngaji, habis maghrib ngaji. Habis ngaji dia main sama orang-orang itu bareng-bareng, itu silaturahmi terjalin, ukhuwah terjalin, bener. Zaman sekarang ngumpul 20 orangan sorangan-sorangan nyepengan HP, betul. Jarak dekat seperti orang tidak kenal, bener. Zaman dulu anak kecil nggak punya HP tapi hidupnya bahagia. Mainanna naon? Hom pim paalai hom. Baheula eueuh HP bahagia bae mainan kitu. Si nona pakai baju cap cip cop. Budak urang bahagia baik itu bener. Beres eta main naon cangkacang panjang yang panjang. Itu bahagia aja anak kita dulu bener. Beres itu lo jadi orang kaya, gue jadi orang miskin. Saya orang kaya, saya minta anak namanya si PI. Itu anak kita nggak ada HP zaman dulu, bahagia aja main-main gituan, betul. Itu zaman dulu. Habis main, habis ngaji, datang ke sawah, nyari apa pitik-pitikan, nyari apa emas-emasan di kampung. Itu zaman dulu. Anak kecil nggak ada HP zaman dulu. Apa mainannya? Mainan cangcorang, Bu. Jadi kalau anak zaman dulu ngambil cangcorang, ditaruh cangcorannya, ditanya, cangcorang, si PI enak di mana? Tak di situ. Eta bahagia bahe, betul. Mohon maaf Bu, anak kecil mau tahu di sini tahu. Naon tah ngising ya. Mau modal eta bahagia baheula mah, betul. Atau budak urang zaman baheula mah pengen bahagia, bener. Zaman dulu Bu, saya hidup di kampung Pak. Walaupun saya lahir di kampung, hidup di kampung, tapi saya nggak sombong sama orang kota. Dulu WC aing mah hektaran. Bener Bu. Da enak di kebon baheula. Bener ya? Nah, jadi anak kecil dulu kalau malam-malam pengen biasa pakai kantong asoy, pakai kantong plastik. Satu bahala mah gitunya punya. Nah, disindet, ditaliin, dilempar ke belakang rumah. Pagi-pagi ada orang gila buka, makanan enak.
Boy zaman dulu budak kurang jalan dak kemana sih ya, ndak ke sawah, ndak naon, ndak hayo ngilu. Dua tuh aja jamaah anak kita dulu bu, lewat lagi ketemu lagi, ndak kemana, ndak ke sawah, ndak naon, ndak modal siang ngiluan, geus menconot sawah teh ngilu 2 kilo, ketemu lagi, ketemu hayo ngilu, ketemu lagi temen sampai 5 orang dulu bu, bener. Zaman dulu sampai 5 orang, nya jamaah, anak kecil jam model-model kayak gitu. Yang jadi imam yang depan, bener. Guys, saya di situ, nah, saya di kangkung, nah ya, saya di dia, saya di situ ujung, oh guys, yang jadi imam yang di tengah. Siap, siap. 1, 2, 3, lancang kanan gerak. Baheula mah gitu ya. Ya kalau masih nonton Noel, kadituan bisa aing bisulan ya. Itu zaman dulu. Habis itu yang tengah bilang 1, 2, 3 prosot, celana di prosot itu anak-anak zaman dulu tuh. Itu celana jadi topi-topian. Pas nya keluar itu ngelogo kantong baju. Diambil apa? Petasan korek. Diambil petasan korek. Dinyalain sama dia. Ditancepin di nya. Eta budak bahala itu asapnya kagak keluar. Kuy itu nyala nggak? Coba ditiup. Nyala nggak tuh? Ditiup. Wah mati ini mah. BS. Tiup lagi. Meledak. Eta tai muncrat bahagia baik. Eta kebahagiaan budak urang zaman bahala. Allah